Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh keluargaku sendiri. Perkenalkan, namaku Oji Saputra. Usiaku kini tepat 32 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah desa yang berada di Purwodadi, Jawa Tengah. Kisah nyata yang sudah dialami oleh keluargaku sendiri dan lebih tepatnya saudara dari kakek saya, yaitu almarhum Mbah Haji Danang. Mbah Haji Danang ini merupakan kakak dari kakek saya. Dan kakekku sendiri adalah anak terakhir dari 3 bersaudara, akan tetapi kakak yang nomor 2 meninggal dunia ketika masih anak-anak. Jadi tinggallah 2 bersaudara, kakekku dan Mbah Haji Danang. Bisa dibilang keluarga kakek buyut kami adalah orang yang paling kaya di kampung pada masanya. Hampir 40% lahan persawahan yang ada di kampung adalah milik kakek buyut kami. Ya, Mbah Buyut juga mempunyai peternakan kerbau sehingga banyak warga yang bekerja ke Mbah Buyut sebagai buruh angon atau penggembala. Dari muda, keseharian kakek dengan Mbah Danang memang berbeda. Kakekku sendiri lebih suka bertani dan ikut merawat kerbau milik Mbah Buyut, sehingga kakekku pun bisa mendapatkan bagian hasil panen ataupun dapat bagian kerbau ketika kerbaunya beranak. Sedangkan Mbah Danang sendiri lebih suka berdagang. Ia menjual kerbau ke pasar hewan, menjual hasil panen seperti padi dan jagung ke pedagang Cina karena zaman dulu di sini pedagang besar atau tengkulak dikuasai oleh orang-orang Cina. Awalnya hubungan kakek dengan Mbah Danang pun baik-baik saja selayaknya saudara kandung. Akan tetapi semuanya berubah ketika Mbah Danang mulai menjadi pedagang kerbau di pasar lalu menikah. Ya, kala itu Mbah Danang meminta bagian sawah yang paling subur dan juga tanah yang paling luas. Bahkan kerbau Mbah Buyut pun banyak yang dijual tanpa sepengetahuan dari Mbah Buyut sendiri. Dan karena kakekku sendiri tahu jika watak Mbah Danang memang keras, kakek pun kala itu hanya bisa diam saja melihat semua kelakuan Mbah Danang. Sehingga kakek hanya kebagian 7 ekor kerbau yang termasuk 2 diantaranya masih anakan. Itu pun sebenarnya merupakan kerbau hasil upah kakek yang merawat kerbau Mbah Buyut dan juga tanah yang tidak lebih dari 4 hektar. Bahkan keserakahan Mbah Danang pun tidak cukup sampai di situ. Setiap kali kakek menjual kerbau ke Mbah Danang, selalu saja ia beli dengan harga yang sangat murah. Pernah sekali kakekku menjual kerbau ke pedagang lain yang bukan asli warga kampungnya, kakekku pun kala itu langsung diancam oleh Mbah Danang. "Opo, kamu pengen kerbaumu mati semua, ha? Berani-beraninya kamu jual kerbau tidak ke saya," ucap Mbah Danang. Tapi Mbah Danang memang tidak pernah main-main dengan ucapannya. Setelah beberapa minggu berlalu, ada 2 ekor kerbau milik kakek yang akan beranak dan keduanya pun meninggal ketika mau melahirkan. Ya, keserakahan Mbah Danang pun berlanjut ketika Mbah Buyut sudah meninggal. Rumah yang ditempati oleh Mbah Buyut dan juga tanah bekas kandang kerbau pun langsung dikuasai oleh Mbah Danang tanpa adanya pembicaraan terlebih dahulu bersama kakekku. Selang 2 tahun setelah meninggalnya Mbah Buyut, kakekku pun akhirnya menikah dengan nenek yang bukan asli warga sini atau Barahan, melainkan dari desa tetangga. Singkatnya, beberapa tahun pun berlalu dan kakek pun mempunyai 6 anak yang juga termasuk bapakku. Sedangkan Mbah Danang sendiri sebenarnya mempunyai 4 anak sebelum akhirnya 1 anaknya meninggal dunia. Ya, jadi memang orang zaman dulu itu anaknya banyak-banyak. Anak Mbah Danang sendiri yaitu anak yang pertama Sarno, kedua Hendro, ketiga Narsih, lalu yang keempat adalah Warni. Dan dari sinilah kekejaman Mbah Danang mulai menjadi-jadi. Peristiwa ini pun bermula ketika terjadinya wabah penyakit yang menyerang kerbau. Banyak kerbau milik warga yang tiba-tiba saja mati secara mendadak, termasuk juga kerbau-kerbau milik Mbah Danang. Tentu saja Mbah Danang
yang merupakan pedagang kerbau pun merasakan dampak yang sangat luar biasa karena berjangkitnya penyakit hewan ini. Puluhan ekor kerbau miliknya mati. Tentu saja kerugiannya sangat besar, dan dampak dari wabah penyakit ini pun tentu dirasakan juga oleh para pedagang lain di pasar. Singkatnya, di pasar ternak, Mbak Danang dan temannya pun saling berkeluh kesah atas kejadian wabah penyakit ternak ini. Setelah dirasa waktunya untuk pasar tutup dan pulang, Mbah Danang pun kala itu bergegas ingin pulang, akan tetapi di tengah jalan tiba-tiba Mbah Danang dicegat oleh salah satu temannya yang bernama Sukar untuk berbincang. Dan inti dari perbincangan tersebut adalah teman Mbah Danang ini mengajak untuk mengambil pesugihan. Dan lokasi pesugihan ini sendiri berada di sebuah sendang yang ada di daerah Pati. Mbak Danang pun kala itu bertanya, "Memang persyaratannya apa kalau mau ambil pesugihan di sana?" Tanya Mbak Danang. "Yo, aku belum tahu. Nanti ya tanya saja sama juru kuncinya pas kita sudah sampai sana," jawab teman Mbak Danang itu. "Ya wes, aku tak pulang dulu. Tak tanya dulu sama Sri," jawab Mbak Danang. Ya, Sri adalah nama istri dari Mbak Danang. Dan setelah sampai di rumah, Mbak Danang pun lalu bercerita tentang niatannya untuk mengambil pesugihan. Dan setelah Mbak Sri akhirnya menyetujui, Mbak Danang pun kembali menemui Mbah Sukar, lalu mengatur waktu untuk datang ke sendang yang berada di daerah Pati. Dan setelah tiba waktu yang disepakati itu untuk mendatangi sendang, berangkatlah mereka berdua dengan menaiki sepeda ontel masing-masing. Karena zaman dulu masih jarang sekali sepeda motor dan hanya ada sepeda ontel. Itu pun sudah termasuk barang mewah dan hanya orang-orang tertentu saja yang punya. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya sampailah mereka ke sebuah sendang dan bertemulah mereka dengan kuncen ataupun juru kunci dari sendang tersebut. Di sini mereka pun langsung bertanya tentang apa saja syaratnya dan apa saja resikonya jika ingin mengambil pesugihan di tempat itu. Lalu juru kunci itu pun menjelaskan resiko yang harus dikorbankan jika mengambil pesugihan tersebut sangat berat. Ada dua pilihan. Yang pertama, mengorbankan anak atau keturunannya, dan yang kedua adalah si pengambil pesugihan tersebutlah yang akan menjadi tumbalnya sendiri. Setelah meninggal, arwah si pemilik pesugihan ini akan menjadi budak dari penunggu sendang. Sang kuncen pun juga berkata kalau mau mengambil pesugihan di sini harus bersama pasangannya atau suami istri. Ditambah lagi walaupun dalam kesepakatan mau mengorbankan diri sendiri sebagai tumbal atas pesugihan ini, tapi tetap saja mereka pun harus mengorbankan salah satu anak mereka untuk menjadi tumbal. Dan ritual ini pun hanya bisa dilakukan ketika hari di mana weton anak yang dilahirkan itu akan ditumbalkan. Ditambah lagi, karena usaha mereka adalah pedagang ternak kerbau, maka mereka juga harus menyiapkan 1 ekor kerbau untuk disembelih di sini. Dan setelah mereka paham dengan semua persyaratan dan juga resikonya, mereka pun lalu berpamitan pulang untuk berunding dengan istri mereka dulu di rumah. Di tengah perjalanan, Mbah Danang dan Mbah Sukar pun membicarakan bagaimana keputusannya. Apakah tetap lanjut dengan niat mereka dari awal atau membatalkannya? Mbah Sukar sendiri saat itu juga langsung tidak tertarik lagi dengan pesugihan tersebut setelah tahu apa yang harus dikorbankan, karena Mbah Sukar sendiri hanya mempunyai 1 orang anak. Ya, Mbah Sukar sebenarnya punya anak 3, tapi yang 2 sudah meninggal dunia ketika masih kecil. Dan setelah sampai di rumah, Mbak Danang pun di sini langsung bercerita soal persyaratan apa saja yang harus disiapkan sesuai dengan yang sudah diceritakan oleh sang kuncen kepada Mbak Sri. Singkatnya, Mbak Sri pun setuju dan mereka akhirnya memutuskan akan menjadikan anak keempat atau anak terakhir mereka yang bernama Warni, yang kala itu baru berumur 5 tahun. Dan setelah itu, Mbak Danang pun lalu datang kembali ke sendang untuk menemui sang juru kunci untuk membicarakan waktu yang tepat untuk melakukan ritual pesugihan tersebut.
Dan setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya tibalah hari di mana mereka akan melakukan persekutuan dengan iblis penghuni sendang. Di mana hari itu merupakan tepat weton anak mereka yang bernama Warni. Mereka pun lalu berangkat dengan membawa 1 ekor kerbau jantan, dan di sana segala sesajen sudah dipersiapkan oleh sang kuncen. Setelah ritual itu pun selesai, sang kuncen pun memberikan sebuah kendi yang berisi air dari sendang tersebut dan berpesan untuk menyiramkan air tersebut ke pasar dan kandang kerbau milik Badanang. Sesampainya di rumah, Badanang pun lalu melakukan semua pesan dari sang, dan selang 1 hari setelah ritual tersebut terjadilah keganjilan di mana Warni anak dari Badanang menjelang waktu maghrib sehabis bermain, tiba-tiba saja tubuh Warni mengalami demam tinggi. Ia pun di sini menjerit-jerit histeris dan berteriak, "Ada ular! Ada ular! Aku nggak mau!" Dan karena teriakan Warni yang begitu keras, membuat akhirnya para tetangga pun berkerumun untuk melihat apa yang sudah terjadi. Dan kakekku pun juga kala itu datang setelah diberitahu oleh tetangga, karena rumah kakek dan Badanang di sini lumayan jauh. Setibanya di sana, kakekku kala itu melihat kondisi Warni yang sudah terduduk lemah di pangkuan ibunya dengan bercucuran keringat. Matanya juga selalu melirik ke kanan dan ke kiri, dan bibir yang hanya bisa bergetar seakan menahan rasa takut yang luar biasa. Sempat kala itu ada tetangga yang mengusulkan untuk mendatangkan seorang ahli pengobatan, tapi usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Badanang. Ya, Badanang di sini terlihat tenang lalu berucap, "Tidak usah. Ini saya minumkan kopi saja sudah cukup. Besok juga Warni sembuh." Di sini sebenarnya para tetangga dan juga kakek pun sudah merasa jika ada yang tidak beres melihat sikap Badanang yang terlihat begitu tenang ketika anaknya sedang mengalami sekarat, sedangkan Basri kala itu hanya terus memangku Warni dan sesekali mengusap keringat yang terus mengucur deras dari tubuh Warni. Tanpa ada perasaan khawatir sedikit pun dari wajah Basri selaku ibu. Dan karena kakekku yang semasa muda juga pernah belajar tentang ilmu kebatinan, kala itu ia merasa ada yang aneh dengan rumah Badanang. Ya, hawanya kali itu terasa pengap, panas, dan seakan-akan ada suara-suara bisikan tapi terdengar samar. Melihat kejanggalan itu, kakek lalu berinisiatif untuk menemui temannya yang dulu sama-sama pernah belajar ilmu kebatinan yang bernama Mbah Kasnadi. Karena Mbah Kasnadilah yang sampai saat itu masih terus mendalami ilmu kebatinan, sehingga dia pun menjadi jauh lebih paham akan hal-hal gaib. Singkatnya, sampailah kakek dan Mbah Kasnadi di halaman depan rumah Badanang. Tapi di sini Mbah Kasnadi tidak masuk dan hanya bilang ke kakekku, "Sudah, gak usah masuk. Mending kita pulang saja." Di sini kakekku pun heran lalu bertanya, "Loh, kenapa?" "Percuma. Kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi karena Warni sudah terpilih." Di sini kakek pun hanya diam saja sambil melihat Mbah Kasnadi yang lalu berjalan pergi sambil berpikir apa maksud dari ucapan Mbah Kasnadi, Warni sudah terpilih. Ya, selang beberapa saat kakek pun kembali masuk untuk berpamitan pulang dulu dengan melihat kondisi Warni yang kala itu sudah terlihat sangat lemas, dengan sesekali diselingi oleh nafas yang tersengal. Sesampainya di rumah, kakek pun lalu menunaikan ibadah sholat isya, lalu ia pun berbaring di tempat sholatnya sehingga kala itu sempat tertidur sebentar. Dalam tidurnya itu, kakekku bermimpi melihat kepala ular yang timbul dari dalam air dengan ukuran yang sangat besar, yang mana pada akhirnya mimpi itu pun berakhir dengan dibangunkannya kakek oleh nenek. Ya, kakekku pun kaget karena dibangunkan tepat ketika dia sedang bermimpi buruk, dan rasa kaget kakek pun bertambah ketika nenekku memberikan kabar jika Warni telah meninggal dunia. Dan setelah mendengarkan kabar tersebut,
Kakek pun lalu bergegas menuju ke rumah Mbak Danang, dan sesampainya di sana kala itu sudah banyak sekali tetangga yang berkerumun. Ya, kakek pun langsung masuk, lalu ia melihat jasad Warni yang kala itu sudah diletakkan di atas meja dengan tertutup kain jarik. Kakek pun membuka pelan kain jarik yang menutupi wajah Warni, dan kala itu ia melihat jika ada keanehan pada wajah Warni. Matanya tetap melotot dengan wajahnya yang terlihat membiru. Di sini kakek pun heran, kenapa bisa mata Warni tidak bisa dipejamkan? Apakah ketika meninggal dunianya tidak ada yang melihat sampai jenazahnya kaku hingga matanya tidak bisa dipejamkan? Lalu di sini, seseorang tetangga yang juga merupakan pengurus kerbau milik Mbak Danang pun berucap, sebelum meninggal, Warni itu mengalami kejang dengan mata melotot, dan setelah dia cek nafasnya pun sudah tidak ada lagi, dan langsung coba menutupkan matanya tapi anehnya tidak bisa. Singkat cerita, setelah meninggalnya Warni, usaha ternak kerbau milik Mbak Danang pun perlahan bangkit lagi dan menjadi semakin besar. Padahal waktu itu wabah penyakit ternak masih ada. Bahkan tak jarang, sehari kadang-kadang ada 3 atau 4 ekor kerbau milik warga yang mati, tapi tidak dengan kerbau-kerbau milik Mbak Danang. Bahkan usaha dagangnya di pasar pun juga semakin lancar. Banyak sekali pembeli dari luar desa yang cukup jauh dari desa kami datang untuk hanya membeli kerbau ke Mbah Danang. Hingga selang beberapa tahun berlalu, usaha Mbah Danang pun semakin sukses saja. Pertanian yang juga dikelola oleh buru-burunya pun selalu panen, sehingga dia pun sanggup membeli tanah yang ada di luar kampung untuk menambah lahan pertaniannya. Saking kayanya Mbak Danang, ibuku juga pernah bercerita, bahkan pernah suatu ketika cucu Mbak Danang waktu sama-sama kecil bercerita ke ibuku kalau dia pernah masuk ke kamarnya Mbak Danang dan melihat ada 3 gentong yang terbuat dari tanah liat yang penuh berisikan uang. Ya, zaman dulu memang uang masih koin dan belum ada tabungan, jadi uang selalu disimpan di dalam rumah. Sisi baik dari kesuksesannya itu diiringi dengan perubahan perilaku buruknya, karena sebelumnya selain terkenal karena orang paling kaya dan juragan tanah di kampung, dulunya Mbak Danang ini terkenal dengan sikap arogan, kasar, dan tak jarang menggunakan ilmu hitam ataupun teluh untuk melenyapkan para pesaing dagangnya dan ataupun orang yang tidak sepemikiran dengan dia. Namun kini Mbak Danang mulai berubah. Dia di sini mulai mau belajar agama, terkadang juga mau berbagi hasil panen ke para tetangga yang kurang mampu. Mbak Danang pun juga bahkan mewakafkan tanah kosong yang berada tepat di samping rumahnya untuk dibangun sebuah musola. Bahkan dia pun akhirnya berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Ya, tentu saja masih jarang orang yang mampu pergi haji di tahun 1978. Bahkan Mbah Danang dan Mbah Sri adalah orang pertama di kampungku yang bisa berangkat haji kala itu. Tapi di sini muncul keanehan seminggu setelah kepulangan mereka dari ibadah haji. Ya, Mbah Danang dan Mbah Sri tiba-tiba jatuh sakit secara bersamaan. Mereka mengeluhkan rasa panas yang luar biasa pada badan mereka, dan kulit mereka pun mulai kering pecah-pecah sehingga terlihat seperti sisik ular. Ditambah lagi, mereka pun sering terlihat menjulur-julurkan lidahnya, ya seperti ular. Entah itu hanya sekedar dampak dari menahan rasa panas atau apapun, tak ada yang tahu. Setelah beberapa hari berlalu, tiba-tiba Mbak Danang menyuruh salah satu pekerjanya untuk membuatkan kolam wudhu di musola yang ia bangun sebelum ia pergi haji. Karena musola itu tadinya hanya tersedia dengan beberapa gentong air untuk wudhu. Mbak Danang pun di sini berpesan untuk dibuatkan kolam wudhu itu dengan diameter panjang 3 meter dan lebar 2 meter yang disekat tengah menjadi 2 bagian. Namun, setelah kolam untuk wudhu itu sudah jadi dan sudah mulai digunakan, mulailah terjadi keanehan. Banyak anak-anak kecil yang melihat bayangan ular besar dalam air kolam tersebut ketika hendak berwudu. Tidak hanya anak kecil, pernah juga kejadian seorang nenek-nenek yang bernama Mbak Kamti yang kala itu hendak berwudu, entah karena kaget melihat sesuatu atau apa, nenek itu pun sampai terjungkal ke belakang dan langsung meninggal dunia.
Sebenarnya di sini warga sudah merasa curiga akan kekayaan yang dimiliki oleh Mbak Danang dan semua keganjilan-keganjilan yang dialami keluarganya. Setelah beberapa waktu berlalu, Mbak Danang dan Basri pun sembuh lalu kembali hidup normal. Hanya saja, mereka setahun sekali menyuruh buruh atau pekerjanya untuk mengirimkan kerbau ke Sendang untuk dikorbankan di sana. Seiring waktu berjalan, di tahun 1989, Mbah Danang pun meninggal dunia. Tak lama setelah Mbah Danang meninggal dunia, akhirnya istrinya Mbah Sri pun tinggal bersama dengan Haji Sarno yang merupakan anak pertamanya. Haji Sarno termasuk orang yang religius dan menjadi imam di sebuah musola yang dulu dibangun oleh Mbah Danang. Tapi di sini keanehan-keanehan pun mulai dirasakan oleh Haji Sarno setelah Mbah Sri ikut tinggal di rumah bersamanya. Karena di setiap malam-malam tertentu, Mbah Sri selalu meminta untuk disediakan jajanan pasar, 1 ikat daun pepaya muda, 1 mangkuk lumpur tanah liat, dan 1 gelas kopi pahit. Dan juga menyediakan tembakau bersama pipa rokok milik almarhum Mbah Danang untuk diletakkan di samping pintu rumah. Sebenarnya Mbah Sarno dan anak-anaknya Mbah Danang yang lain pun di sini sudah tidak heran dengan kebiasaan orang tua mereka. Memang dari dulu Mbah Danang seringkali membawakan sesajen ke kamar yang memang khusus disediakan yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain kecuali dirinya dan Basri. Anak-anak Mbah Danang termasuk Haji Sarno waktu itu hanya berpikiran mungkin itu memang kebiasaan orang-orang tua dulu. Ya, hanya sekedar untuk menolak bala ataupun penyakit. Tapi kenapa setelah Mbah Danang meninggal dunia, sesajen itu pun berubah jenisnya? Ya, Haji Sarno yang sangat penasaran dengan kebiasaan ibunya itu pun akhirnya bertanya untuk apa ibunya menyiapkan semua itu di setiap menjelang maghrib. Basri yang memang sudah sepuh pun dengan polos menjawab kalau ini semua untuk menyambut bapakmu yang akan datang. Kopi pahit, jajan pasar, dan rokok tembakau itu adalah kesukaan bapakmu waktu masih hidup. Sedangkan daun pepaya dan lumpur itu adalah untuk kerbau-kerbau peliharaan bapakmu. Dan lagi-lagi, karena Haji Sarno yang memang tidak tahu jika bapak dan ibunya adalah penganut pesugihan, lalu ia membiarkan saja apa yang dilakukan oleh ibunya karena dia beranggapan jika itu mungkin hanya sebagian dari kebiasaan orang-orang Jawa dulu. Setelah beberapa tahun berlalu, tepatnya di tahun 1997, ada rencana musola peninggalan Mbah Danang akan dibongkar dan dibuat yang baru yang lebih besar. Karena memang musola itu sudah terlalu tua. Karena direncanakan pembangunan musola ini lebih besar dan lebih luas dari bangunan musola lama, maka kolam tempat wudhu yang ada di samping musola pun harus dihancurkan. Tapi di sini, Mbah Sri pun dengan tegas melarang. Kolam itu boleh dibongkar, tapi yang sebelah saja, dan yang sebelah harus tetap dibiarkan karena memang kolam itu ada 2. Di sini, Haji Sarno sempat menjelaskan alasan kenapa kedua kolam tersebut harus dibongkar karena akan diganti dengan kran yang lebih modern. Tapi Basri di sini tetap saja kekeh dengan melarang pembongkaran kolam tersebut. Akhirnya Haji Sarno pun mengalah dan kolam tersebut pun dibongkar hanya bagian sebelahnya saja. Sementara yang bagian sebelahnya masih dibiarkan saja bahkan sampai sekarang. Setelah pembongkaran kolam tersebut, kembali terjadi lagi keanehan. Ya, warga banyak yang bercerita ketika di malam hari dan melintasi musola, mereka melihat sosok laki-laki tua yang berdiri menghadap ke kolam itu dengan suara tangisan dan beberapa kali terdengar suara minta tolong. Dan setelah 3 tahun, tepatnya di awal tahun 2000-an, Basri pun jatuh sakit. Ya, hampir 2 bulan, Basri hanya bisa berbaring di tempat tidur, bahkan untuk berbicara saja sulit. Di suatu sore setelah asar, Haji Sarno pun mengundang para tetangga untuk meminta doa dan dibacakan surah Yasin untuk sang ibu karena melihat kondisi Mbak Sri yang seakan sangat tersiksa saat sakaratul mautnya. Dan kebetulan di kala itu aku baru pulang dari sekolah diniyah atau sekolah pendidikan agama jika di Purwodadi ini dilaksanakan pada sore hari.
Haji Sarno yang mencari bapak dan ibuku pun menyuruhku untuk menyusul ke sawah, lalu menyuruhnya pulang untuk ikut membacakan Yasin karena waktu itu bapak dan ibuku sedang di sawah. Singkatnya, di tengah-tengah pembacaan surah Yasin, Basri pun di sini menggerakkan jari telunjuknya seakan-akan ingin memberitahu sesuatu. Ya, saat itu anak-anaknya pun mulai mendekat dan para jamaah Yasin pun berhenti membacakan surah Yasin sesaat. Dengan suara cadel dan nafas yang terlihat berat, Basri pun di sini berucap, "Kalau di kolam terlihat ada ular, kirimkan aku sama bapakmu doa." Ya, kalimat itu diucapkan Basri sampai beberapa kali. Terlihat anak-anak Basri dan para tetangga waktu itu pun menjadi bingung atas pesan atau ucapan Basri tersebut. Setelah itu, bacaan Yasin pun dilanjutkan hingga selesai dan para tetangga pun kini sudah pulang. Hanya tinggal tersisa keluarga, anak-anak, menantu dan cucu-cucunya Mbah Narsi, dan termasuk bapak dan ibuku yang terus membacakan doa buat Basri. Menjelang waktu maghrib, tersebarlah kabar kalau Basri meninggal dunia. Dan para tetangga pun kembali berkumpul ke rumah Haji Sarno untuk mengurus jenazah karena kala itu sudah menjelang petang dan pemakaman pun diputuskan untuk dilaksanakan esok hari saja. Dan di sini ada sedikit keanehan. Ya, jenazah Basri yang kala itu sudah diletakkan di atas meja, sedangkan kaki-kaki meja itu sudah diikat dengan kain yang telah dicelupkan ke minyak tanah dengan bertujuan agar tidak ada semut yang naik ataupun serangga dan hewan lainnya. Tapi aneh, kala itu ada ular kecil yang terlihat masih berusaha naik melalui kaki-kaki meja yang sudah terikat kain bekas celupan minyak tanah tersebut. Walaupun itu hanya ular kecil dan jenis ular yang tidak berbisa, tetap saja hal tersebut membuat warga heran. Tambah lagi, ular itu tidak hanya satu. Setelah dibuang, selalu ada lagi yang entah dari mana datangnya ular tersebut sampai ada 4-5 kali. Ya, keanehan demi keanehan pun sering bermunculan setelah meninggalnya Basri. Bekas rumah almarhum Basri dan Mbah Danang pun kini menjadi angker. Kata tetangga sebelah rumah Basri. Tetangga sebelah rumah Basri pernah bercerita, jika malam ia sering mendengar suara kerbau, suara desisan ular, bahkan suara rintihan seperti orang yang kesakitan. Dan beberapa warga juga ada yang bercerita pernah melihat sosok laki-laki tua mirip almarhum Badanang sedang duduk di depan rumah dengan wajah yang menunduk. Lalu selang 1 tahun kemudian rumah itu akhirnya dijual oleh anak Badanang. Tapi hanya rumahnya saja karena rumahnya rumah kayu bisa dibongkar, sedangkan tanahnya masih dibiarkan dan sempat ditanami ketela pohon dan pepaya waktu itu. Tapi di sini tetap saja keanehan tetap berlanjut. Ya, suara orang menangis pun lebih keras terdengar jika malam hari. Bahkan ada juga yang melihat di kala malam hari ada seekor kerbau yang terlihat berkeliaran di kebun singkong tersebut seakan-akan sedang memakan tanaman singkong tersebut. Tapi setelah keesokan harinya dicek, tidak ada tanda-tanda jejak kaki kerbau ataupun tanda-tanda kerbau yang habis memakan di kebun tersebut. Ada juga yang berkisah pernah melihat sosok mirip almarhum Badanang yang sedang menangis menghadap kolam yang ada di bagian samping musola. Dan selang beberapa bulan berlalu, semenjak bekas rumah tersebut berubah menjadi kebun, keanehan juga aku alami bersama salah satu cucu Badanang yang bernama Hermawan. Ya, waktu itu kira-kira umurku 10 tahun dan kelas 5 SD. Sepulang sekolah diniyah, aku dan Hermawan bersama anak-anak yang lainnya pun bermain karena waktu itu adalah hari Kamis. Aku dan Hermawan pun berjanjian nanti setelah bermain akan berziarah ke kuburan kakek dan nenek. Setelah selesai bermain, kami pun lalu pulang dan siap untuk berangkat ke kuburan. Waktu itu kira-kira baru jam 5 sore, tapi karena cuaca mendung dan di musim penghujan, jadi langit kala itu terlihat lebih gelap dari biasanya. Setelah sampai ke kuburan, aku pun langsung menuju ke makam kakekku, sedangkan Hermawan menuju ke makam Badanang dan Basri yang memang bersebelahan. Singkatnya, aku pun selesai membacakan tahlil terlebih dahulu, sedangkan Hermawan sendiri masih di dalam area pekuburan. Aku
Aku pun lalu menunggu di gapura masuk pemakaman yang hanya terbuat dari kayu. Dan tanpa sengaja, ketika aku menoleh ke arah Hermawan, kala itu aku melihat ada nenek-nenek yang sedang berdiri di depan Hermawan. Kala itu aku tidak tahu siapa nenek tersebut karena dia menghadap ke arah Hermawan yang sedang membaca tahlil dan posisi nenek itu membelakangiku. Ditambah lagi dengan langit yang kian gelap karena memang sudah hampir masuk waktu maghrib dan mulai turun gerimis. Dan ketika aku memalingkan wajahku untuk sesaat, aku pun sudah tidak lagi melihat nenek tersebut dan hanya melihat Hermawan yang berjalan menghampiriku. Di sini, aku melihat Hermawan seperti ketakutan dan di jalan Hermawan bercerita jika ia baru saja bertemu dengan Basri yang sedang menangis dan berucap minta selalu untuk didoakan. Dalam batin, aku pun berkata berarti yang aku lihat tadi adalah Basri. Dan setelah kejadian tersebut, Hermawan pun mengalami demam tinggi, hampir 1 minggu dia tidak masuk sekolah. Setelah beberapa hari berlalu, aku pun kembali bertemu dengan Hermawan ketika hendak pergi ke musola untuk sholat maghrib dan lalu mengaji. Hermawan pun kala itu berkata kepadaku untuk tidak bercerita ke siapapun soal kejadian 1 minggu lalu ketika di kuburan. Karena ketika pulang dari kuburan, dia pun bercerita ke ibunya dan ibunya di situ melarang Hermawan untuk bercerita kepada siapapun. Dan hal itu pun ia sampaikan juga kepadaku agar tidak bercerita ke siapa-siapa. Tapi larangan Hermawan itu sudah terlambat karena 2 hari setelah kejadian di kuburan itu, aku pun sudah bercerita ke keluarga. Kebetulan waktu itu habis ada acara sunatan di rumah ponakan. Dan dari sinilah saya tahu kisah soal Mbah Danang, yaitu dari cerita nenek, bapak, ibu, dan paman yang ketika itu masih berkumpul dan saling berkisah soal masa lalu Mbah Danang. Selang beberapa tahun berlalu dan aku pun sudah lulus SMA lalu bekerja di luar kota. Dikarenakan sedang libur panjang, aku pun lalu pulang ke desa dan di suatu hari aku dan beberapa temanku termasuk Hermawan sengaja berjalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang berada di daerah Pati. Tiba-tiba Hermawan di sini menghampiriku yang memang waktu itu sedang duduk terpisah dari teman-teman karena habis menerima telepon. Entah apa sebabnya, tiba-tiba Hermawan pun berucap, "Kapan-kapan kita coba ke Sendang yuk." Waktu itu, aku tidak tahu apa maksud ucapan dari Hermawan karena Sendang itu bukanlah tempat wisata dan aku waktu itu pun lupa kalau memang ada Sendang di daerah Pati. "Memang, apa bagusnya Sendang itu?" tanyaku. Di sini, Hermawan sambil tersenyum pun lalu ia berkata, "Itu tempat pesugihan." Dan seketika itu, aku pun teringat cerita tentang almarhum Mbah Danang. Ya, sejenak di sini aku diam lalu berpikir kenapa tiba-tiba Hermawan mengajak ke sana. "Loh, memangnya kamu tahu tempatnya, Wan?" tanyaku. "Yuk gampang. Besok aku akan cari informasi soal tempatnya. Atau kita bisa tanya masyarakat di situ, ya pasti pada tahu," jawab Hermawan. Dan aku pun kala itu hanya sedikit menganggukkan kepalaku sambil berjalan ke tempat teman-temanku yang sedang berkumpul ngopi. Selang 2 hari setelah kita liburan, pagi-pagi Hermawan datang ke rumahku lalu membangunkanku yang kala itu masih tertidur. Ketika aku baru membukakan pintu kamarku, dia pun langsung berucap, "Ayo, siap-siap berangkat cari pesugihan." Sambil tertawa. Aku yang sudah mengerti dari maksud dan ucapannya pun langsung bergegas mandi dan bersiap-siap. Entah Hermawan tahu informasi soal tempat Sendang itu dari mana. Nyatanya, kami yang berangkat dari rumah langsung menuju ke desa tempat Sendang itu berada. Padahal, kota Pati termasuk kota yang luas yang terdiri dari beberapa kecamatan dan juga beberapa kelurahan. Setelah sampai ke desa tersebut, barulah kami bertanya ke penjual warung kopi yang bernama Bu Darmi sambil beristirahat karena memang perjalanan menggunakan sepeda motor membutuhkan waktu hampir 1,5 jam. Ya, karena memang jalannya yang memutar dari desa kami. Dan ternyata tempatnya itu sudah sangat dekat karena lokasi Sendangnya itu ternyata ada di luar bagian sisi timur kampung.
Setelah kami tahu lokasinya dan merasa sudah cukup beristirahat, kami pun segera berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Ketika kami hendak menaiki sepeda motor kami, tiba-tiba Ibu Darmi, si pemilik warung itu pun berucap, "Ojo nekat, ingat keluarga di rumah." Di sini saya pun hanya menjawab, "Nggih Bu," sambil tersenyum. Kira-kira setelah 5 menit perjalanan, sampailah kami ke tempat tersebut dan ternyata tempatnya tidak seperti yang aku bayangkan. Karena dalam pikiranku sebelumnya, Sendang itu besar dan ramai pengunjung, tapi kenyataannya Sendang itu hanya berukuran tidak lebih dari 12 kali 12 meter, yang mana di bagian sisi selatannya Sendang tersebut ada sebuah pohon besar yang patah, sehingga tersisa batangnya setinggi kira-kira 2 meter, tapi tumbuh ranting baru sebesar tiang listrik, dan ada beberapa pohon bambu jenis tamiang. Tamiang ini adalah bambu untuk membuat seruling. Dan di situ pun sepi, bahkan warung-warung kopi pun tidak ada. Waktu itu hanya ada 3 orang laki-laki dan 1 orang ibu-ibu yang sedang mengobrol di pendopo. Jadi buat yang belum tahu, Sendang ini adalah sejenis kolam mata air ya. Dan setelah melepas helm, kami pun lalu berjalan-jalan di sekitaran Sendang. Dan ketika kami berhenti lalu berdiri di sisi Sendang, keanehan pun di sini terjadi. Ya, di dalam air Sendang tersebut aku melihat banyak sekali sosok manusia setengah binatang. Ada kerbau, kambing, sapi, babi, bahkan ular yang berkepala manusia. Tapi anehnya makhluk-makhluk tersebut bertangan satu. Ada juga beberapa wajah anak-anak dan orang-orang yang memasang wajah memelas, seakan-akan mereka sangat tersiksa di dalam. Tapi di antara sosok-sosok tersebut ada satu sosok yang berbeda. Ya, sosok tersebut adalah seorang wanita cantik berambut panjang dengan hiasan mahkota yang berwarna kuning keemasan. Sosok itu seakan melambaikan tangannya ke arah kami. Aku yang melihat itu pun awalnya hanya terdiam, sampai tiba-tiba aku pun dikejutkan oleh Hermawan yang tadinya berjongkok di sebelahku dan berniat membasuh mukanya dengan air Sendang. Tiba-tiba di sini dia terjengkang ke belakang seperti terkejut melihat sesuatu. Sesaat aku pun memandang Hermawan yang kala itu masih terduduk sambil terbengong melihat ke arah Sendang, sebelum tiba-tiba terdengar suara kakek tua berteriak dan mendekati kami. "Jangan pernah datang ke sini kalau hanya sekedar untuk main-main," ucap kakek tersebut dengan wajah yang terlihat sangat marah. Yang ternyata dia adalah satu dari 3 laki-laki yang tadi duduk di pendopo. Aku dan Hermawan pun yang dari awal berniat untuk bertanya soal Sendang tersebut, akhirnya di sini kami mengurungkan niat setelah melihat ekspresi wajah sang kuncen yang terlihat sangat marah dan seolah-olah tidak suka atas kedatangan kami. Pada akhirnya kami pun lalu beranjak pergi dari Sendang tersebut untuk menuju ke tempat kami memarkirkan sepeda motor. Aku pun lalu mengajak Hermawan kembali ke warung yang sebelumnya kami tanyai tentang lokasi Sendang ini. Sesampainya di warung tersebut, aku pun langsung memesan kopi, sedangkan Hermawan memesan es kesukaannya, yaitu es soda gembira. Di situ aku pun bertanya kepada Hermawan apa yang sebenarnya sudah ia lihat tadi di Sendang, hingga ia pun kaget sampai terjengkang ke belakang. Setelah dia meminum es, lalu dia berucap kalau ia tadi melihat banyak sekali sosok aneh dalam Sendang tersebut. Sosok manusia setengah binatang, sosok anak kecil, dan lain-lain. Dalam batin aku berkata, berarti apa yang aku lihat kala di Sendang tadi itu nyata adanya, bukan hanya halusinasi, karena yang aku lihat sama dengan apa yang sudah dilihat Hermawan. Dan yang sedikit membuatku terkejut, Hermawan kala itu juga berkata jika ia sudah melihat sosok Mbah Danang dan Basri dalam Sendang tersebut. Sedangkan aku sendiri pun tidak tahu kalau di antara sosok wanita dan laki-laki tua yang ada di Sendang tersebut salah satunya adalah Mbah Danang dan Basri. Karena memang waktu meninggalnya Mbah Danang, aku kala itu belum lahir, sedangkan ketika meninggal dunianya Mbah Sri, aku baru kelas 5 SD, jadi aku ya lupa ingat dengan wajah Mbah Sri. Aku pun sempat bertanya pada Hermawan, apakah dia yakin kalau ia memang melihat wajah Mbah Danang dan Mbah Sri di dalam Sendang tersebut.
Hermawan di sini menjawab jika ia sangat yakin sebab wajah tersebut mirip dengan wajah yang ada di foto di dalam rumahnya. Memang di dinding rumah Hermawan terpanjang beberapa foto almarhum kakek dan neneknya. Walaupun foto itu hanya hitam putih, tapi wajar kalau Hermawan masih ingat dengan baik wajah nenek dan kakeknya. Selang beberapa saat Hermawan pun bertanya kepadaku, "Apa benar ya kabar soal kakekku yang mengambil pesugihannya di sini?" Kala itu aku pun hanya diam. Aku tidak berani menjawab, walaupun dalam batinku menjawab benar kalau Mbak Danang memang mengambil pesugihan di sendang tersebut, dan hal itu pun sudah aku ketahui dari aku masih kecil karena cerita nenek dan bapakku. Aku sempat bertanya, kenapa Hermawan bisa berpikiran untuk mengajakku ke sini, dan dia pun ternyata sama sepertiku karena dari kecil sudah sering mendengar cerita entah itu dari perbincangan keluarga ataupun para tetangga soal Mbak Danang yang melakukan pesugihan di sendang. Dia pun mengajak ke sini ternyata berniat untuk membuktikan kebenaran tersebut. Dan tiba-tiba, tanpa kami bertanya, Bu Darmi sang penjaga warung itu pun langsung menyahuti obrolan kami. Lalu ia berkata, "Orang yang mau meminta ke sendang itu dan siap menerima resikonya pasti enak hidupnya. Tapi tidak tahu seperti apa penderitaannya setelah mati." Bu Darmi di sini juga berujar kalau orang pertama kali datang ke sini untuk meminta kekayaan hanya menaiki sepeda motor dan memakai pakaian lusuh, lalu selang beberapa bulan lagi kembali ke sini dengan memakai jas, menaiki mobil, dan itu sudahlah hal yang biasa asalkan mereka menyetujui akan semua persyaratannya dan juga siap menerima segala resikonya. Dan karena aku merasa jika Bu Darmi sudah mendengar kejadian yang kami alami tadi sewaktu di sendang di sini, aku pun tanpa sungkan langsung bertanya, apakah sosok-sosok yang aku dan Hermawan lihat tadi ketika di sendang adalah orang-orang yang sudah mengambil pesugihan? Itu bisa saja. Mereka, para pelaku yang melakukan pesugihannya, bisa juga arwah-arwah orang yang sudah ditumbalkan, bisa keluarganya, ya untuk mendapatkan kekayaan di sendang itu, ucap Bu Darmi. Aku pun lalu sempat berpikir, sesulit itukah kehidupan mereka sehingga rela mengorbankan keluarga, anak, bahkan dirinya sendiri untuk menjadi budak iblis. Bu Darmi pun di sini lanjut bercerita kalau pelaku pesugihan sendang ini diharuskan memiliki tempat penampung air khusus di rumahnya. Ini dilakukan sebagai penghubung antara pengambil pesugihan dengan makhluk penghuni sendang. Bu Darmi pun juga menjelaskan kalau fungsi tempat air tersebut sebagai petunjuk kalau sudah waktunya mereka harus memberikan sesajen ke sendang. Hermawan pun sempat bertanya, memang petunjuk dan sesajen, apa maksudnya, Bu? Jika tiba waktunya untuk memberikan sesajen atau pengorbanan, maka mereka para pelaku pesugihan sendang ini akan diberikan petunjuk dengan penampakan ular melalui tempat air khusus yang sudah mereka siapkan di rumah. Kalau soal jenis sesajen atau persembahan itu biasanya tergantung jenis usaha apa yang dilakukan sang pelaku pesugihan. Misalkan peternak sapi, maka akan dimintai sapi untuk disembelih di sini. Kalau pedagang kain, akan dimintai membawakan selembar kain untuk ditinggalkan di sini, tentu sudah dilengkapi dengan beberapa ubur ambe. Dan dari sini, aku pun mulai mengerti apa maksud ucapan Mbah Sri sebelum meninggal dan apa juga alasan Mbah Sri melarang kolam yang berada di samping musola untuk dibongkar. Hermawan pun lanjut bertanya lagi, apakah sosok penunggu sendang di sini merupakan siluman ular? Karena menurut orang-orang tua terdahulu yang mengerti soal hal-hal gaib di desa, memang sosok penunggu sendang itu adalah sosok wanita berbadan ular yang di setiap kehadirannya selalu didampingi 2 ekor ular yang berukuran sebesar pohon kelapa. Bu Darmi di sini juga menambahkan, masyarakat di sini pun juga mempercayai kalau di dalam sendang itu ada sebuah mulut goa yang sangat besar yang dipercaya sebagai pintu masuk untuk menuju ke kerajaan siluman ular. Walaupun goa tersebut tidak pernah terlihat karena sendang itu tidak pernah surut walaupun di musim kemarau yang cukup panjang.
Apakah akan ada dampak buruk bagi keturunan sang pengambil pesugihan setelahnya, Bu? Bu Darmi pun hanya menjawab, wah, kalau soal itu saya kurang tahu, Mas. Dan karena tiba-tiba ada dua pembeli memesan kopi dan ikut duduk di sebelah kami, akhirnya kami pun menyudahi obrolan tentang sendang tersebut. Meskipun aku melihat raut wajah Hermawan yang masih menyimpan rasa penasaran. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya kami pun berpamitan untuk pulang. Di tengah perjalanan, kami pun masih membahas soal sendang tersebut dan di sela-sela obrolan kami, Hermawan pun sempat bertanya kepadaku apakah karena pesugihan ini, rezeki keluarganya dan anak cucu Mbak Danang yang lain menjadi sulit. Aku tak bisa menjawab dan aku memilih diam. Aku pun sebenarnya mengerti kenapa Hermawan bertanya seperti itu karena memang ada ketidakwajaran di kehidupan keluarga serta anak cucunya Mbak Danang. Meskipun masing-masing anak Mbak Danang diberikan warisan tanah yang luas dan beberapa ekor kerbau, tapi kenyataannya mereka semua kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Walaupun sudah disediakan banyak sekali modal oleh Mbak Danang. Seperti Haji Sarno sendiri yang hanya memiliki satu orang anak yang membuka toko sembako dengan modal hasil menjual tanah warisan dari Mbak Danang. Walaupun toko tersebut terlihat selalu ramai, ditambah dengan tanah yang luas sudah dipastikan hasil pertanian yang melimpah, tapi kenyataannya dia tetap terlilit hutang di bank. Sedangkan keluarga Hermawan sendiri pun tak jauh berbeda. Meskipun orang tuanya juga mendapatkan warisan tanah yang sama luas, ditambah juga dengan beberapa kerbau, harusnya orang tuanya mempunyai tabungan yang cukup untuk membiayai kakaknya mendaftarkan menjadi anggota Polri. Tapi kenyataannya keluarganya pun harus juga menjual tanah warisan untuk ongkos mendaftar kakaknya. Dan itu semua pun dirasakan semua anak cucu Mbak Danang yang lain, seakan-akan kesulitan mengembangkan perekonomian mereka. Bisa dibilang, hanya ada satu cucu Mbak Danang yang sukses dalam kehidupannya, yaitu Kusnanto. Anak pertama dari Haji Hendro. Ya, Kusnanto sendiri memiliki toko dan 2 warung bakso di Palembang. Memang banyak yang dibilang kalau kesuksesan Kusnanto karena terlepas dari harta peninggalan ataupun warisan dari Mbak Danang. Sebab dari Kusnanto sendiri merantau ke Palembang kala itu dikarenakan meminta dibelikan mobil kol buat bisnis dagang sayur, tapi kala itu tidak dibelikan oleh ayahnya yaitu Haji Hendro, hingga akhirnya ia pun merantau ke Palembang lalu memulai usahanya tanpa modal dari orang tua. Jika dilihat dari kehidupan anak cucu Mbak Danang yang kesulitan mengembangkan ekonomi mereka, padahal dengan modal yang sudah tersedia, di sini aku pun berpikiran kalau kehidupan mereka tidak terlepas dari akibat pesugihan yang sudah dilakukan oleh Mbak Danang dan Basri di sendang tersebut. 2 hari pun berlalu setelah kami dari sendang tersebut. Di pagi itu, aku yang baru saja bangun tidur tiba-tiba dikejutkan dengan adanya sisik ular yang berada di bantal tempatku tidur. Kejadian itu pun berulang sampai dengan beberapa kali yang akhirnya aku pun memutuskan untuk menemui Hermawan menceritakan semua kejadian. Dan ternyata hal yang sama pun terjadi pada Hermawan, bahkan Hermawan sendiri sampai jatuh sakit. Kebetulan ketika aku datang kala itu pas ketika ada kiai yang sedang mengobati Hermawan, dan dari sini pula lah pada akhirnya aku mengetahui kalau aku dan Hermawan sudah diikuti sosok siluman dari sendang. Pada akhirnya kedua orang tua Hermawan pun mengetahui juga kalau kami baru saja pergi dari sana, yang mana pada akhirnya orang tua Hermawan pun marah besar dan melarangku untuk berteman kembali dengan Hermawan, meskipun bisa dibilang kami masih saudara sepupu. Selesai. Wow, kisah yang sangat luar biasa. Pesugihan ya, selalu menarik untuk dibahas, dan kali ini pesugihan datang dari sebuah sendang. Sendang itu adalah kolam air ya, kolam mata air yang mana alami dan ukurannya biasanya tidak besar ya kalau sendang. Dan memang sendang-sendang ini banyak sekali dijadikan media untuk tempat pesugihan. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan, yang mana ya
Harta, harta, kembali lagi masalah harta, masalah duniawi, sehingga rela mengorbankan anak, mengorbankan diri sendiri, bahkan sampai imbasnya ini ke anak cucu ya. Jadi memang harta yang didapat secara tidak baik ya akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik dan akan berimbas. Itu sih banyak dari orang-orang tua kita dulu yang berkata seperti itu. Jadi ya kalau pengen anak cucu kita menjadi baik ya dinafkahilah dengan uang-uang yang baik. Jadi mungkin itu salah satu hikmah yang bisa kita ambil ya dari kisah barusan. Dan kan semua pelaku pesugihan, hampir semua ya, hampir semua pelaku pesugihan itu adalah seorang pengusaha atau ya pebisnis lah ya. Ya sebenarnya sih cuma satu ini aja yang pernah saya dapat. Ketika dalam berusaha, dalam berbisnis itu ada seperti roda berputar, ada kalanya di atas dan ada kalanya di bawah. Nah, kebanyakan para pebisnis muda adalah ketika dia ada di posisi atas, mereka jumawa dan merasa tidak akan mungkin ada di bawah. Atau sebaliknya, ketika mereka sedang berada di bawah, mereka akan pesimis, mereka akan seperti tidak mungkin kembali ke atas. Itulah yang menjadi penyakit daripada pebisnis. Jadi ya nikmati saja ketika di atas, jangan sombong, dan ketika di bawah jangan pernah menyerah. Jadi mungkin itu ya salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Dan kisah barusan ditulis oleh Mas Oji Saputra. Wow, terima kasih Mas Oji, kisah-kisahnya sungguh luar biasa. Dan ditunggu ya kisah-kisah selanjutnya. Mas Oji ini merupakan penulis muda berbakat yang terus akan mewarnai ya tentang ini ya, horor ya, penulis horor misteri. Jadi ayo kita warnai dunia ini dengan karya-karya Mas Oji. Dan itu ya, kalau memang mungkin teman-teman ada pendapat lain, komentar lain, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Dan buat juga teman-teman yang suka, silakan bisa di-share link videonya dan juga bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa diklik juga lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mau kisahnya kita bacakan seperti kisah Mas Oji, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon kami yang ada di 0878 4509 4752. Kami ulangi 0878 4509 4752. Ya, ditunggu ya kisah-kisah horor misterinya teman-teman. Dan buat yang sudah mengirimkan tapi belum dibacakan, harap bersabar karena semuanya masih harus dalam proses penggarapan. Insya Allah kami akan membawakannya satu persatu. Dan semoga teman-teman terhibur ya atas kisah yang barusan kami bawakan dan bisa mengambil hikmah yang baik-baiknya saja, yang buruk-buruknya silakan dibuang. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dan apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan dalam pembawaan kisahnya tadi. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.